az-zani la yankihu illa zaniatan. Itu ayat hukum apa ayat faktual? Di ilmu ushul fikih itu diteliti. Kalau ayat hukum berarti maknanya pezina itu nggak boleh nikah kecuali dengan pezina. Pertanyaannya, jenenge zina aku ora kepengen nikah, kepengin kumpul kebo, mbok ndak usah dilarang ya sudah. Ndak nikah kan memang dari awal sudah kumpul kebo, ngapain nikah ya? Jadi kalau diharamkan gunanya apa? Mereka sudah tiap hari kumpul kebo. Apa itu ayat faktual? Maksudnya Allah cerita al-waqi'ah, waqi'atul hal. Kalau dalam ilmu usul fikih, waqi'atul hal itu gini. Jenenge wong zina ku trene ya untuk wong sing padha-padha zania. Kan gak mungkin zanin kenalan mbek hafidhah gitu. Hafidhah kenalan. Jadi karena masa lalunya itu temannya itu ya untuk ya itu. Jadi itu bukan masalah hukum tapi masalah faktual. Jadi kalau dosen ya untuk dosen kan, kira dokter ya untuk dokter kan, kira-kira gitulah. Orang itu akan mendapatkan sesuai komunitasnya. Kalau mahasiswa sesuai yang dipacar lah, orang akan menikah sesuai yang dipacar. Pacar terakhir waduh. Yang dulu-dulu kan gagal. Nah, itu bedanya jauh nanti. Kalau itu dianggap ayat faktual, maka nggak dianggap nasakh mansukh. Tapi kalau itu dianggap ayat hukum, pernah ada hukum bahwa orang yang soleh nggak boleh nikah zania. Terus hukum itu dimansuh oleh ayat wa ankihul ayyama minkum wassolihin min ibadikum wa imanikum. Oh itu kan nggak bisa selesai. Mbok Sya'rawi, Mbok Imam Suyuti itu tidak akan selesai perdebatan seperti itu. Nah, kalau menurut asbabun nuzul ya mirip iya mirip tidak. Jadi dulu tuh sahabat dulu kan punya masa lalu. Di antara sahabat itu ada yang punya pacar perempuan cantik, namanya tuh Anak. Ketika dia sudah Islam, sudah baik, masih kangen sama pacar lamanya. Pacarnya itu di Mekah. Ketika Fatu Mekah ingat lagi. Jadi kaya mantannya sampean terus rondo niling meneh. Manusiawi sekali. Terus alhasil terus tanya, ya Rasulullah kalau saya nikah anak boleh ndak? Tapi dia masih begitu, maksudnya masih profesinya masih seperti itu, masih PSK lah kira-kira gitu. Kira-kira baghiyah kalau dalam bahasa Arab itu baghiyah. Terus karena si cowoknya ini sudah afif, sudah soleh, sama Quran dilarang, jangan kamu orang soleh kok nikah sama yang seperti itu. Larangan ini itu larangan hukum apa larangan sosial apa larangan etika, itu perdebatannya ulama usul fikih. Kalau larangan hukum itu jelas kelirunya. Justru Islam tuh ingin yang zania itu nang nikah dan statusnya zania itu hilang. Makanya Nabi itu punya sekian sisi unik, karena beliau kadang ngendikan hukum, kadang ngendikan etika, kadang ngendikan tadi faktual, waqi'atul hal. Misalnya begini, ada seorang zania. Ini saya cerita aspek fikih. Zania sudah hamil, dinikahi orang lain. Ini harus melahirkan dulu apa enggak? Hampir semua ulama bilang enggak usah, karena enggak perlu ada apa? Iddah. Untuk zania enggak perlu iddah, karena iddah itu kan untuk nikah yang sah. Tapi suatu saat Nabi itu pernah ditanya, ya Rasulullah, ada orang yang biasa kumpul kebo, lelaki dan perempuan bisa kumpul kebo, sekarang sudah nikah. Itu Nabi ngapresiasi dan beliau ngendikan qad kharaja min sifahin ila nikahin. Ya baguslah sekarang yang tadi malam mungkin masih berstatus kumpul kebo, gara-gara nikah sekarang kumpulnya sudah kumpul nikah. Jadi Nabi komentar qad kharaja min sifahin ila nikahin, dia sudah keluar dari tradisi kumpul kebo menjadi tradisi yang baik, yaitu nikah. Hubungan intimnya sudah berstatus nikah.